Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Jabar, dan bagi Anda yang baru bergabung, kami masih membahas terkait kondisi stok pangan di saat pembatasan mobilitas yang nanti akan diterapkan oleh pemerintah mulai tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang. Kita tadi sudah membahas banyak, kita akan lanjutkan, dan kali ini kita ke Pak Jafar terlebih dahulu. Pak, kalau untuk bagaimana nih Pak upaya DKPP dalam menjaga stok pangan tetap tersedia nih selama masa Idul Fitri? Ya, terima kasih. Yang pertama kita mengadakan MOU dengan Gapoktan, dengan supplier, dengan distribusi, bahwa dengan MOU itu mereka memastikan akan memberikan barangnya untuk kebutuhan di kita. Untuk Gapoktan kita akan memberi, kalau yang memberikan barangnya kepada di distribusi daerah kita itu akan mengganti biaya produksi. Baik. Kemudian kita juga sudah mengadakan rapat koordinasi dengan Badan Ketahanan Pangan. Di antaranya adalah untuk memastikan di mana daerah-daerah yang surplus, di mana daerah-daerah yang minus, atau di mana daerah-daerah yang harganya rendah dan di mana daerah harganya tinggi. Seperti contoh, kami minggu kemarin baru mengadakan rapat koordinasi dengan Badan Ketahanan Pangan. Di Jawa Barat harga telur itu masih di kisaran 23.000 sampai 24.000. 23.000 sampai 24.000 di pasar, di konsumen. Sedangkan di Jawa Tengah itu sudah 18.500. Oke. Nah, dari kementerian itu menyarankan kita coba menghubungi dengan Jawa Tengah agar supplier kita itu mengambil barangnya dari Jawa Tengah. Karena di daerah-daerah lain itu harga telur sudah turun. Gitu. Nah, ini untuk menjaga kestabilan harga dan juga menjaga pasokan untuk tetap ada. Kemudian selanjutnya kita setiap hari memantau harga pangan di 27 kabupaten kota. Itu penarikan datanya setiap jam 14. Itu diantaranya untuk memantau bagaimana apakah stabil, apakah turun, atau ada kenaikan drastis. Nah ini kalau ada kenaikan drastis kan bisa nanti sebagai salah satu indikator bahwa apakah itu terjadinya karena distribusi tidak lancar, ataukah karena stok yang tidak berkurang. Nah itu yang kita lihat dari, yang cari tahu dari itu sebagai early warning systemnya lah. Jadi ini ketahuan sekarang langsung bisa kita cari penyebabnya yang itu. Dan itu setiap hari ya Pak? Ya, setiap hari di 20 kabupaten. Baik. Lalu selanjutnya Pak, kalau terkait stok pangan apa saja sih Pak ini menjelang Idul Fitri yang mungkin peningkatannya tuh lebih drastis dan juga mungkin akan ditingkatkan oleh pihak DKPP? Iya, yang sekarang itu yang harganya stabil tapi mahal. Stabil tapi mahal. Adalah satu daging sapi. Daging sapi. Itu memang berkisar sekarang itu sekitar 125 sampai 130 ribu, tidak turun, dan ini stabil tapi masih sangat mahal. Gitu ya. Kemudian harga ini daging ayam ras. Daging ayam ras. Daging ayam. Ini pasti ya Pak ya, jelang Idul Fitri. Karena jelang Idul Fitri biasanya permintaan karena setiap keluarga membuat opor ayam. Betul. Masih tinggi sekitar 35 sampai 40 ribu. Sedangkan harga di produsen ini sudah turun. Di produsen di Jawa, di sekitar daerah Ciamis, yang produsen daerah Priangan itu harganya yang dulu sempat sampai di produsen itu 23, 24, sekarang itu sudah sampai 19.000. Tetapi harga di pasar itu belum turun, padahal di produsennya sudah turun. Nah, memang ini ketersediaan saya jamin ada, aman. Jadi stok banyak ya. Jadi itu yang saya kira bisa ditingkatkan, dan yang lain saya kira gula pasir juga saya dengar sudah ada masuk impor dari luar, jadi stoknya sangat bisa diandalkan untuk menjelang hari Idul Fitri ini. Baik, masyarakat bisa tenang lah ya. Tenang lah. Terkait stok-stok barang-barang tersebut. Baik, selanjutnya kita ke Pak Andri. Pak, tadi kan kalau untuk penyekatan ini untuk logistik dan juga kendaraan yang mengangkut pangan ini kan
lancar, istilahnya Lancar. boleh ya Boleh. untuk apa sih namanya tetap melewat antar kota atau mungkin antar provinsi. Tapi bagaimana nih kalau dari pihak kepolisian untuk memastikan agar kemudian dalam tanda kutip tidak disalahgunakan oleh masyarakat? Apa yang akan dilakukan? Apakah nanti kemudian jika itu kendaraan logistik berarti langsung saja atau seperti apa? Ya, jadi tetap ya Mbak, untuk pihak kepolisian bersama instansi terkait akan melakukan screening. Ya, screening apakah benar itu kendaraan yang dipergunakan untuk distribusi pangan, akan dicek dulu, baik itu dicek isinya maupun dicek juga surat-surat kelengkapannya. Nah, apabila memang betul itu kendaraan yang untuk mengangkut distribusi pangan, maka akan dapat dengan melanjutkan perjalanan ya. seperti itu. Tapi kan sebenarnya fokus utama dari petugas gabungan ini kan sebenarnya adalah untuk kendaraan pribadi atau kendaraan pemudik mungkin ya, Ya betul. yang nantinya akan diperiksa. Mungkin ada perlakuan khususkah bagi kendaraan-kendaraan logistik atau pangan, Pak? Ya itu tadi, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi memang kami di Satgas Pangan ini dalam memenuhi kebutuhan pangan tahun 2021 kan ada 3 strategi. Yang pertama adalah menjaga ketersediaan stok pangan. Baik. Kemudian juga menjamin memastikan kelancaran distribusi barang. Dan juga yang terakhir adalah menjaga stabilitas harga. Nah, apabila dari stok pangan dan distribusi itu sudah aman dan lancar, maka otomatis harga akan menjadi stabil, Mbak. Nah, seperti itu. Siap bertugas ya Pak ya, Iya. untuk mengamankan Idul Fitri tahun ini. Pak Heri, kita ke Pak Heri. Kalau dari Dishub sendiri, ini sudah sejauh mana koordinasinya dengan pihak kepolisian dan juga akan ada berapa personel nih Pak yang nanti dikerahkan dalam penyekatan tahun ini? Ya, baik. Kementerian Perhubungan dengan jajaran perhubungan yang ada di daerah, termasuk kami di provinsi dan juga Dinas Perhubungan Kota Kabupaten, itu sejak sebulan lebih yang lalu sudah dimulai koordinasi dengan pihak kepolisian. Baik. Jadi Korlantas Polri sudah mengundang kita juga ke Jakarta, kemudian juga kita selalu intens dengan Dirlantas untuk kaitan mobilitas. Itu setiap minggu kita terus komunikasi, belum lagi di media-media sosial dan lain sebagainya ya, menggunakan grup dan lain sebagainya kita lakukan terus. Dan terakhir tadi siang juga, tadi pagi kita berkoordinasi dengan seluruh Dinas Perhubungan se-Jawa Barat, khususnya yang aglomerasi dan perbatasan aglomerasi, kemudian dengan Kapolres-Kapolresnya yang ada di masing-masing wilayah, dan juga itu menunjukkan bahwa kita dengan kepolisian masih terus melakukan koordinasi, kesiapan-kesiapan. Oke, untuk jumlah anggota berapa banyak ya, Pak, jumlah yang nanti akan anggotanya menjaga? untuk perhubungan sendiri 1.630. 1.630. Itu Dinas Perhubungan Jawa Barat dan Kota Kabupaten. Ditambah nanti mungkin dari BPTD ya, kurang lebih BPTD itu Kementerian Perhubungan. Untuk wilayah 9 dan wilayah Jawa Barat itu ada BPTD, dan itu juga kurang lebih hampir sekitar 200 atau 300 orang. Belum lagi BPTJ yang ada di Bodebek. Nah, BPTJ juga punya personil di sana, karena untuk wilayah Jabodetabek kan kewenangan Kementerian Perhubungannya ada di bawah, untuk transportasinya itu ada di bawah BPTJ. Gitu. Berarti ribuan. Hampir 2.000 kurang lebih untuk yang dari perhubungan, yang dari pusat, daerah maupun dari provinsi. Baik. Kita akan lanjutkan obrolan kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya. Saudara jangan kemana-mana, karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar.